Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad Al-Fatih Channel. Sekarang kita akan melanjutkan pertemuan kemarin. Jadi channel kita ya lebih khusus membahas tentang kitab. Baik menerjemahkan kitab ataupun kita ya intinya lebih ke kitab kuning ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah panjang lebar. Sekarang kita langsung saja mulai pembahasannya. Idza zida fi awalil fi'li sulasi hamzatun aw du'ifa sanihi ta'adda liwahidin in kana laziman wa ta'adda lisnaini in kana asluhu muta'addiyan liwahidin. Ketika ada fi'il sulasi ditambahkan hamzah atau digandakan ain fi'ilnya. Apabila fiilnya itu lazim, maka akan menjadi muta'addi. Dan apabila asalnya muta'addi maf'ul 1, ketika ditambahi hamzah atau tad'aif, maka akan mengakibatkan membutuhkan maf'ul 2. Langsung saja ke contohnya. Contohnya gini, khoroja, lafadz khoroja ini asalnya adalah lazim karena tidak memiliki maf'ul atau objek. Khoroja keluar, ar-rajulu laki-laki, laki-laki itu keluar. Dia tidak membutuhkan objek. Maka ini namanya lazim. Tetapi ketika ditambahi hamzah, maka dia menjadi muta'addi. Akhrajtu, mengeluarkan, saya mengeluarkan. Ar-rajulu akan laki-laki, saya mengeluarkan seorang laki-laki. Jadi kalau bahasa Indonesia itu hamzah itu me dan kan gitu. Mengeluarkan. Ketika ditambahi mekan pasti menunjukkan membutuhkan kepada objek. Ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Akhrajtu, mengeluarkan, saya mengeluarkan seorang laki-laki. Nah, kemudian yang selanjutnya, jika asalnya itu sudah memiliki maf'ul, maka akan mengakibatkan membutuhkan 2 maf'ul atau 2 objek. Contoh, qara'a aliyul kitab. Si Ali membaca kitab. Ini maf'ulnya 1, objeknya 1. Nah, kalau pengen objeknya ada 2 atau maf'ul bihnya ada 2, maka harus ditambahi dengan adanya hamzah. Contohnya, aqra'tu aliyanil kitaba. Saya membacakan Ali sebuah kitab. Saya membacakan Ali sebuah kitab. Berarti Ali menjadi maf'ul bih, menjadi objek, al-kitaba pun menjadi objek. Nah, kalau yang tad'if gimana? Kalau yang tad'if samakan saja ya, seperti halnya contoh-contoh yang tadi. Contohnya di sini khofa ar-rajulu zulma. Khofa rajulu zulma, seorang laki-laki takut kegelapan. Nah, kalau ditad'ifkan khawaftu ar-rajula zulma, saya menakut-nakuti seorang laki-laki dengan kegelapan. Gitu. Nah, ini namanya penambahan hamzah dan tad'if. Selanjutnya, ismul fa'il. Kita akan membahas tentang isim fa'il. Qaidah ke-136. Ismul fa'ili ismun masughun lidalalati ala ma fa'alal fi'la wa huwa minas sulasi ala suratin fa'ilin wa min ghairi sulasi ala surati mudhari'ihi bi ibdali harfil mudhara'ati mimma madmumatan wa kasrima qoblal akhir. Yang dinamakan isim fa'il adalah isim yang dibentuk atau dicetak untuk menunjukkan
perkara yang dikerjakan atau seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan. Orang yang mengerjakan suatu pekerjaan itu namanya fa'il. Apabila berupa fi'il sulasi, maka mengikuti wazan fa'ilun. Contoh, doroba, yang mukul namanya doribun gitu. Wa min ghairi sulasi, nah kalau selain pada fi'il sulasi, maka melihat pada fi'il mudhoreknya. Dengan cara gimana? Menggantikan huruf mudhoro'ah dengan mim, kemudian dibaca doma, serta dibaca kasroh huruf sebelum akhirnya. Contoh, umpamanya, af'ala yuf'ilu, yuf'ilu. Nah, mimnya, ya-nya diganti dengan mim, menjadi mu. Yuf'ilu berarti muf'ilun, gitu. Masternya menjadi, fa'ilnya menjadi muf'ilun. Intinya huruf mudhoro'ahnya diganti dengan mim dan huruf yang sebelum akhirnya itu dibaca kasroh. Contohnya di sini. Sodako gulam. Seorang laki-laki itu benar atau jujur. Nah, sodako ini adalah fi'il madi. Ketika dijadikan fa'il, isim fa'ilnya, maka dia harus mengikuti wazan fa'ilun, karena hurufnya ada 3, 1, 2, 3. Fal gulamu sodikun, maka dialah seorang laki-laki yang jujur. Sodako jujur, gulamu laki-laki, atau laki-laki itu jujur. Fal gulamu sodikun, laki-laki itu adalah seorang yang jujur. Gitu. Artinya sama. Nadima. Nadima jadinya nadimun. Kenapa alasannya? Karena ini hurufnya ada 3. Nah, kalau yang hurufnya bukan 3 gimana? Contohnya adnaba yudnibu. Adnaba ini fi'il madi yang jumlahnya hurufnya bukan 3 tapi 4. Ketika hurufnya 4, maka melihat fi'il mudhoreknya. Adnaba yudnibu. Ini yudnibu, mamanya gini ya, kita di sini ya, yudnibu, kemudian ya-nya dibuang, diganti dengan mim menjadi muznibu. Nah, huruf terakhirnya sebelum akhir dibaca kasroh, mimnya dibaca doma menjadi muznibu. Nah, ini ini isim fa'ilnya. Caranya kayak gitu. Kemudian kita langsung saja ke 137. Ya, jika keterangannya terlalu cepat, silakan diulang-ulang aja. Nah, kalau yang isim maf'ul mana? Ini udah contoh-contoh semuanya. Al-amsilah syaribul laban. Nah, ini. Nah, yang maf'ul gimana yang maf'ul? Nah, yang maf'ul contohnya contoh qaidahnya maksud saya. Qaidah ke 137 ismul maf'ul. Ismul maf'ulin, ismul maf'uli ismun masukun lidalalati ala ma waqa alihi fi'lul fa'il. Wa minas sulasi ala surati maf'ulin wa min ghairi sulasi ala surati ismil maf'uli ma'afat hima qabla al-akhir. Isim maf'ul ialah isim yang dibuat untuk menunjukkan makna seseorang yang terkena suatu pekerjaan. Nah, jika berupa fi'il yang 3 hurufnya, maka mengikuti wazan maf'ulun. Contohnya doroba, isim maf'ulnya gimana? Madrubun gitu. Wa min ghairi sulasi, dan apabila bukan fi'il sulasi, maka mengikuti wazan dari isim fa'ilnya. Hanya saja perbedaannya, huruf yang sebelum akhir dibaca fathah. Contohnya, umpamanya tadi, mudnibun. Berarti isim maf'ulnya gimana? Yang sebelum akhir difathahin doang, jadinya mudnabun. Contohnya gitu. Nah, kita sekarang ke contoh yang ada di sini. Contohnya gini. Syarabtu al-labana. Saya meminum
susu. Nah, susu itu terkena pekerjaan yaitu minum. Yang diminum apa? Adalah susu. Nah, ketika ingin menunjukkan bahwa susu itu diminum, maka syaroba ini harus digantikan dengan isim maf'ulnya. Syaroba berapa huruf? 1, 2, 3. Ketika 3 huruf, maka mengikuti wazan maf'ulun. Ya, maf'ulun. Jadinya apa? Tambahin mim, tambahin wawuh doang. Menjadi apa? Mashrubun. Gitu. Nah, kalau yang bukan 3 huruf, contohnya akromtu. Akromtu itu berapa huruf? 4 huruf, yaitu hamzah, kaf, ro, dan mim. Maka seperti halnya isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya itu apa? Huruf mudharaah, lihat fi'il mudhari'nya, akroma yukrimu. Jadinya yukrimu, ya-nya diganti mim, kemudian didomahkan. Jadinya mukrim. Mukrimun. Nah, mukrimun karena itu isim fa'il. Nah, ketika isim maf'ulnya cukup huruf yang sebelum terakhirnya difathahkan menjadi mukromun. Nah, ini. Caranya seperti itu. Ya, jika terlalu cepat silakan diulang-ulang saja, diperlambat juga kan bisa itu di kecepatannya di YouTube. Nah, jika ada masukan ataupun pertanyaan yang lainnya, silakan kolom komentar, berikanlah kritik yang membangun untuk kami supaya kami dapat mengembangkan akun kami. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.